Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. wabarakatuh. Pagi. Baik, teman-teman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik. Jadi teman-teman di sini saya akan saya mengajak teman-teman untuk melakukan sebuah wawancara. Nah, di sini wawancaranya ini bertema Isabella Gusman. Di mana Isabella Gusman itu yang viral akhir-akhir ini pada tahun 2013 sampai sekarang. Viralnya lagi kembali. Nah, di sini kita akan membahas soal itu. Alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri dulu supaya kita bisa lebih dekat, lebih tahu. Perkenalkan, nama saya Andi Mukli. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Dan saya di sini mengundang teman-teman ini untuk selaku bidang-bidang yang kita teman-teman pegang masing-masing. Mungkin dari saudari Anita Nurfadilah Halik dulu untuk memperkenalkan dirinya serta Terima bidang. kasih. Ya, Perkenalkan, nama saya Anita Nurfadilah Halid, bisa dipanggil Anita. Saya di sini sebagai psikolog klinis. Dari saudari Atika bisa? Baik, perkenalkan nama saya Atika Fauzian Hadir. Teman-teman bisa panggil saya Atika. Saya di sini sebagai seorang psikolog di bidang perkembangan. Psikolog bidang perkembangan. Oke teman-teman, baiknya kita langsung masuk ke yang pentingnya saja ya. Pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas hari ini. Oke, siap. Kasus Isabella Gusman ini secara garis besarnya itu bagaimana? Apakah dari saudari Anita dulu yang bisa menjawabnya? Oke, terima kasih. Jadi Isabella Gusman ini merupakan seorang gadis yang lahir di Colorado, Amerika Serikat pada tahun 1995. Berdasarkan keterangan media, Isabella Gusman ini tinggal bersama ibunya sejak kecil karena kedua orang tuanya itu sudah bercerai sejak Isabella ini juga masih kecil. Terus pada suatu hari sampai akhirnya Isabella ini ditangkap oleh pihak kepolisian karena kedapatan kalau dia membunuh ibu kandungnya sendiri dengan menusuk ibu kandungnya itu 150 kali. Kurang lebih 150 kali tusukan. Baik, terus apa yang melatar belakangi kasus tersebut? Apakah dari Atika juga bisa memaparkan jawabannya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini, kedua orang tua Isabella itu bercerai ketika Isabella ini masih kecil. Oleh sebab itu, dirinya menjadi anak yang broken home dari awal. Hal ini juga diperparah dengan kenyataan bahwa hubungan antara Isabella dan ibunya mulai merenggang ketika ibunya memutuskan untuk kembali menikah dengan pria lain tanpa persetujuan Isabella. Sejak saat itu, hubungan keduanya pun kian menjauh. Isabella tumbuh menjadi anak yang rebel tanpa rangkulan orang tua. Baik. Lalu mengapa kasus yang telah usai pada Desember 2013 itu bisa kembali viral pada tahun 2020 ini? Apakah dari saudari Anita bisa memaparkan? Jadi video kasus tentang Isabella Gusman ini kembali viral karena dia tuh pertama kali diunggah di salah satu platform media sosial yang lagi viral-viralnya juga, yaitu TikTok.
Nah, faktanya otak manusia itu kan lebih tertarik akan hal-hal yang tidak masuk akal atau ekstrim. Jadi karena video ini juga menggunakan hashtag yang menjangkau lebih luas, maka orang-orang itu terus-terusan mencari tahu tentang kasus ini dan terus-terusan mengunggah kasus ini, jadi sehingga kasus ini tuh kembali viral di kalangan masyarakat. Seperti begitu ya. Nah, baik. Selanjutnya kita akan memasuki pertanyaan kedua. Faktor yang mempengaruhi perilaku Elizabeth ini bagaimana? Bagaimana dapat bisa terbentuk? Saudara-saudara kita bisa menjelaskan? Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi begini, sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai kenapa sih perilaku itu dapat terbentuk, yang pertama kita harus tahu apa sih perilaku itu. Jadi menurut Elizabeth dan Hale, perilaku merupakan respons yang dikomputasi oleh individu atau kelompok terhadap berbagai rangsangan, baik internal maupun eksternal, sadar atau tidak sadar, sukarela atau tidak sukarela, dan terbuka atau rahasia. Lalu pertanyaannya tadi kan bagaimana perilaku itu dapat terbentuk? Nah, menurut Freud, perilaku ditentukan oleh peran biologis yaitu seks, agresi, dan juga rasa lapar. Terus apa saja yang dapat mempengaruhi terbentuknya perilaku tersebut? Setidaknya ada 4 aspek yang dapat mempengaruhi terbentuknya perilaku. Yang pertama adalah genetika. Genetika itu merupakan pewarisan sifat dari kedua orang tua. Yang kedua ada sikap. Nah, konsepnya ini perilaku mengikuti sikap. Dalam jurnal milik Crash disebutkan bahwa sikap kita saat ini dapat memprediksi perilaku kita di masa depan secara signifikan. Yang ketiga ada norma sosial. Norma sosial berkembang jalan dengan kesepakatan-kesepakatan sosial masyarakatnya. Dia ini merupakan pengaruh dari tekanan sosial yang keberadaannya memaksa individu atau kelompok agar bertindak selaras dengan aturan yang telah terbentuk. Yang terakhir yaitu kontrol perilaku pribadi. Nah, jadi ini berkaitan dengan kepercayaan seseorang terhadap sulit tidaknya melakukan suatu perilaku. Baik. Selanjutnya, baik. Mengapa dalam satu keluarga terdapat perilaku yang masing-masing berbeda? Jadi begini saudara Bikin, jika ditinjau dari teori ekologi milik Bronfenber, anak itu memiliki peran aktif dalam masa perkembangannya. Artinya, setiap individu memiliki kemampuan dalam membentuk lingkungannya. Hal ini menjadi penyebab mengapa tiap individu pasti memiliki pengalaman dan perilaku yang berbeda. Selain itu, terdapat juga pengaruh dari persepsi. Contohnya begini, ayah dari sang anak merupakan seorang pecandu alkohol. Nah, sang anak ini memiliki dua pilihan. Apakah dia akan ikut menjadi seorang pecandu seperti ayahnya, atau dia akan menjauhi alkohol sebab dia tahu efek-efek buruk apa saja yang akan ditimbulkan oleh alkohol tersebut. Terus mengapa remaja ini dapat melakukan perilaku menyimpang? Terjadi perilaku menyimpang sebab terdapat kesalahan di fase perkembangan. Hal ini mencakup mengenai pola asuh dari orang tua. Nah, seperti yang kita tahu, pola asuh itu kan terbagi atas 3. Ada otoriter, permisif, dan otoritatif. Perlukah saya menjelaskan lebih lanjut mengenai ketiganya? Silakan. Yang pertama itu ada otoriter. Otoriter ini merupakan pola asuh yang menetapkan standar perilaku pada anak. Namun sayangnya dia kurang responsif terhadap hak dan keinginan sang anak. Akibatnya apa? Akibatnya sang anak akan menjadi individu yang mudah marah, bersikap menentang, dan juga kurang dalam bereksplorasi. Yang kedua ada permisif.
Nah, permisif ini pola asuhnya kebalikan dari pola asuh otoriter. Pada pola ini, orang tua menghindari bentuk tuntutan maupun kontrol terhadap anak. Namun, mereka bersikap responsif terhadap segala kebutuhan sang anak. Efek dari pola asuh ini adalah sang anak akan tumbuh mempertanyakan apakah hal yang ia lakukan itu benar atau salah. Dia pun akan sulit mengontrol godaan hati dan tumbuh menjadi individu yang mudah menurut. Nah, pola asuh yang terakhir yaitu pola asuh otoritatif. Pola asuh ini menggabungkan pola asuh otoriter dan juga pola asuh permisif, di mana anak diberikan batasan dan konsekuensi yang konsisten ketika batasan tersebut dilanggar. Adapun ketika anak menunjukkan perilaku dan hasil yang terpuji, orang tua akan memberikan reward, baik berupa dukungan emosional maupun pemberian lainnya. Baumrind dalam Papalia 2004 menjabarkan bahwa anak yang diasuh dengan metode ini cenderung energik, terampil bergaul, memiliki harga diri yang tinggi, dan berkompeten dalam bersosialisasi. Oh iya, Saudara Mukrin, maaf saya interupsi terlebih dahulu. Tadi saya dengar kita akan membahas mengenai Isabella, kaitannya Isabella dengan gangguan psikopat. Iya, betul. Jadi di sini saya ingin meluruskan, publik perlu mengetahui bahwa sebenarnya Isabella ini didiagnosa memiliki skizofrenia paranoid, bukan psikopat. Mungkin nanti kelanjutan mengenai apa itu psikopat dapat dijabarkan oleh Saudari Anita. Terima kasih. Terima kasih. Jadi si Isabella ini memiliki diagnosa penyakit tersendiri, tetapi bukan psikopat. Iya betul. Begitu? Iya betul. Iya. Jadi kita akan mengetahui apa sih perilaku dari psikopat itu, karena dalam media sosial itu yang viral sekarang itu dia menganggap Isabella ini psikopat, padahal Isabella ini memiliki penyakit yang dia dirikan sendiri. Mungkin dari Saudari Anita bisa memaparkan perilaku psikopat itu apa-apa saja dan bagaimana hal tersebut dapat dibentuknya. Saya persilakan. Saudara Anita termut kayaknya. Oke, maaf. Oke, jadi seorang individu dikatakan psikopat itu ketika ia mulai kehilangan kemampuannya mereka dalam berempati dan menyesali perbuatannya. Dan ia juga itu mulai merasa pesimis terhadap kalangan masyarakat di sekitarnya. Karena, mereka melakukan kekerasan bukan karena alasan kenikmatan, melainkan karena adanya dorongan-dorongan fiktif yang baik dorongan ini tuh tidak memiliki stimulus asli dan hanya bersifat halusinasi mereka saja. Gitu saudara. Oke, terima kasih. Lalu kapan gangguan ini bisa terbentuk? Jadi gangguan ini tuh bisa terbentuk pada anak di usia 15 tahun dan ketika dia memenuhi 3 syarat, 3 dari 7 kriteria yang telah ditetapkan pada DSM-5. Terus siapa saja yang berpeluang untuk menjadi psikopat tersebut? Setiap orang itu bisa berpeluang menjadi psikopat, tapi tergantung seberapa besar peluang itu terbuka. Jadi ini juga berkaitan dengan kondisi lingkungan sekitarnya atau lingkungan masyarakatnya gitu. Oke, baik, terima kasih. Jawabannya sangat baik. Selanjutnya kita masuki pertanyaan berikutnya. Usaha preventif terhadap gangguan psikopat itu bagaimana cara mencegah gangguan
ini yang sudah muncul di diri psikopat, mungkin dari saudari Atika bisa mengungkapkan. Terima kasih. Oke. Bagaimana cara mencegah gangguan ini muncul? Jadi, cara untuk mencegah gangguan psikopat ini muncul, kita dapat menciptakan lingkungan yang kondusif agar fase perkembangan anak berjalan dengan baik dan tugas perkembangannya pun terpenuhi. Selain itu, perlu untuk mengecek kondisi mental pasangan sebelum melangsungkan pernikahan. Kondisi mental orang tua sangat memiliki dampak ke anak. Orang tua yang memiliki penyakit mental akan berperilaku tidak baik ke anak atau bahkan dapat mewariskan penyakit tersebut secara genetik. Baik, lalu langkah apa saja yang dapat diambil untuk mengurangi tendensi psikopat tersebut? Bisa saudara Anita? Cek mikrofon. Oke, jadi langkah yang bisa kita ambil untuk mengurangi tendensi psikopat itu dengan cara aware terhadap diri kita sendiri dan kepekaan dari lingkungan sekitar kita. Kita juga harus menanamkan nilai altruisme agar seorang anak dapat memiliki sikap empati dan simpati kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan. Selain itu, kita juga mengajarkan sikap kejujuran agar tidak menjadi manipulatif. Baik, lalu siapa saja yang paling memiliki kuasa untuk mencegah sikap ini? Apakah dari bidang psikolog dari klinis atau psikolog perkembangan? Bisa saudara Anita untuk mengungkapkan. Jadi yang memiliki peran untuk mencegah sikap ini itu ya diri kita sendiri. Karena seberapa kuat pun dorongan yang diberikan oleh pihak luar seperti keluarga, masyarakat, terapis, teman, atau siapapun, tapi kalau kita nggak bisa mengendalikan self control kita ya percuma gitu. Jadi ujung-ujungnya balik sama diri kita sendiri. Berarti dari kita sendiri saja ya yang mengontrol diri kita. Oke, Betul baik. sekali, saudara. Kita memasuki pertanyaan yang terakhir ini. Dalam penanggulangan perilaku psikopat, apa saja yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan psikopat? Mungkin saudari Anita. Oke. Sebagai seorang psikolog atau psikiater atau terapis, tindakan yang bisa kita ambil itu memberikan penanganan psikoterapi. Mereka bisa membantu penderita untuk menyadari gangguan kepribadian yang dimiliki dan mendiskusikan hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki hal tersebut. Namun, perlu diperhatikan bahwa treatment yang diberikan tidak hanya ditentukan oleh penyakitnya saja, tapi juga latar belakang penderita. Cara untuk mengetahui latar belakangnya penderita itu kita bisa gunakan dengan kita bisa melakukan anamnesis. Dalam melakukan anamnesis untuk mengetahui apa saja yang dilakukan dalam berhadapan dengan psikopat, begitu. Baik, terima kasih. Itulah tadi sebuah dari wawancara saya, dan saya juga sudah mendengarkan jawaban-jawaban dari saudari Anita dan saudari Atika. Sangat bagus sekali dan menarik dalam kasus tersebut ini. Dan saya tidak banyak juga mengucapkan banyak terima kasih sudah membantu saudara-saudara Anita dan saudara Tika dalam melakukan sebuah proses wawancara yang kita lakukan tadi. Terus dan itu saja yang saya lakukan kepada saudara Anita dan Tika. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada jika ada kata-kata yang tidak terhingga yang masuk di hati Anita dan Atika. Saya beri maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.